Selamat malam, Shalom. Damai di hati. Baik Bapak-Bapak, Komisi Pria Kumbapa Jemaat Petra Kinilau, baiklah ibadah Pria Kumbapa tingkat jemaat akan segera dimulai. Namun kami Komisi Pria Kumbapa mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Yesi Rundu Belo Kalangi, Magister Teologi, yang akan menjadi kadim pada malam hari ini. Demikian juga kepada Bapak-Bapak Komisi Pria Kumbapa yang boleh hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita mengikuti ibadah tingkat jemaat. Begitupun kepada Bapak-Bapak yang ada di rumah, kiranya boleh mengikuti ibadah Pria Kumbapa tingkat jemaat ini melalui pengeras suara ataupun melalui media sosial, baik itu Facebook maupun YouTube. Jadi sekali lagi kami atas nama Komisi Pria Kumbapa mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Gemim Petra Kinilau, secara khusus Pria Kumbapa Jemaat. Baiklah, ibadah kita di malam hari ini kita akan mulaikan. Oleh karena itu marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk memulaikan persekutuan ibadah di malam hari ini. Saya undang kita berdiri. Kita melakukan bersama pujian NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan, membuka persekutuan malam ini. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terimalah persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya.
Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Petra Kinilo saat ini tertahbislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Amin. Disilakan duduk. Mari kita menghadap Tuhan saat ini, membawa setiap pengakuan kita di hadapannya, karena kita menyadari bahwa sebagai manusia kita seringkali berbuat kejahatan yang berakibat dosa dalam kehidupan ini. Kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan daripadanya. Tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian dari NKB nomor 85, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari berdoa. Karena kasih-Mu yang besar tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Walau kehidupan yang Kau beri acap kali dalam dosa, keinginan pribadi, keinginan diri sendiri, keinginan dunia ini lebih besar yang kami lakukan, mengakibatkan dosa dalam hidup ini ya Tuhan. Padahal kasih-Mu yang besar yang membawa kami hidup selamat, membawa kami hidup menikmati sukacita, kegembiraan, masa depan dan kepastian, menikmati hidup yang kekal daripada-Mu. Kami datang membawa setiap pengakuan kami kepada-Mu Bapa saat ini. Engkau yang menanggung dosa kami. Dan oleh karena itu kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami.
menuntun kami hidup dalam pertobatan, menuntun kami hidup dalam kebenaran. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan dosa kami yang abadi. Kami sampaikan permohonan ini hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita yang boleh mengikuti persekutuan ibadah, kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca firman yang menjadi perenungan sebagai warga gereja di minggu yang berjalan ini, lewat kesaksian Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Dan secara khusus malam ini saya akan membacakan firman Tuhan ini dengan memakai Alkitab bahasa Manado. Mari sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Saatnya Tuhan kami membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memberi kami petunjuk yang terus memperlengkapi kehidupan orang percaya, supaya kami sebagai orang Kristen senantiasa jadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kami senantiasa hidup dalam kesetiaan ketaatan kepada firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Kami telah sedia untuk mendengarkannya, tetapi juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi mari jemaat kita mendengarkan firman Tuhan dari kesaksian Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Jadi kita akan membaca Alkitab Perjanjian Baru bahasa Manado. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Yesus peperintah supaya baku-baku sayang. Yesus bilang lei, kita sayang pangoni sama deng Bapa sayang pa kita. So itu badeka terus jopa kita supaya ngoni boleh rasa tu kita pe sayang itu. Kalau ngoni baking tu kita pe perintah-perintah, ngoni mau rasa terus kita pe sayang, sama dengan kita baking tu kita pe Bapa pe perintah-perintah, kong kita boleh rasa terus tu dia pe sayang. Kita bilang semua itu pangoni, supaya tu rasa senang yang ada pa kita, boleh ada pangoni pe hati, sampai ngoni boleh rasa senang luar biasa. Ini tuh kita pe perintah. Ngoni musti baku sayang sama dengan kita so sayang pangoni. Tuh sayang yang paling besar itu kalau orang siap mati supaya DP tamang-tamang boleh hidup. Kalau ngoni jabeking tuh kita pe perintah, ngoni itu memang kita pe tamang. Kita nyandak bilang kalau ngoni ini budak. Lantaran kalau budak nintau apa tuh DP tuang jabeking, mari kita bilang kalau ngoni ini kita petamang, lantaran kita suka tahu pangoni semua yang kita dengar dari pak kita pe Bapa. Bukan ngoni yang dapili pak kita, mar kita yang dapili pangoni. Kita dah suruh pangoni supaya pigi for baking tu hal bae yang mau ada terus. Sama dengan cabang yang babua terus. Dengan begitu, apa yang ngoni minta pa Bapa pakai kita pe nama, dia mau kasih itu pangoni. Jadi yang kita perintah pangoni begini, ngoni ini musti baku sayang. Sampai di situ tuh orang pe pembacaan yang boleh orang dengar malam hari ini. Maka firman yang orang dengar bukan cuma sampai di telinga, tapi torang baking
dalam torang pe kehidupan hari-hari sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pria Kombapa Jemaat Gemim Petra, kita boleh diberi kesempatan lagi untuk bersekutu, beribadah. Kita sudah memasuki dan kita ada di hari ini, kita menikmati kehidupan yang Tuhan kasih for torang. Semata-mata itu bukan karena torang pe kekuatan, bukan karena torang pe kekayaan, bukan karena torang pe kemampuan, bukan karena tong pe jago, mar semua karena torang pe Tuhan Yesus yang pe pambae sekali, yang sampai detik ini tetap memelihara tong pe hidup. Ya. Walaupun sebagai manusia biasa, sebagai makhluk sosial, ya, dalam kehidupan ini kita menginginkan segala sesuatu berjalan baik-baik saja, aman-aman saja. Walaupun orang tahu bersama situasi sekarang tidak seperti itu. Kita ada dalam suasana atau situasi di tahun yang memang sungguh penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Ya, memasuki tahun 2020, orang sudah diperhadapkan dengan situasi kondisi di mana ada sebuah penyakit yang luar biasa mewabah. Ya, dan ini diklaim sebagai pandemi, artinya bahwa penyakit ini dirasakan oleh seluruh orang, sebagian besar negara di seluruh muka bumi ini. Termasuk orang di Indonesia, termasuk orang di Sulawesi Utara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang tetap percaya bahwa ini adalah cara Tuhan, ya. Ini adalah hal yang tentu saja tidak perlu ditakutkan. Karena ada juga masalah-masalah lain yang mungkin lebih besar dari penyakit ini, yang mungkin sementara orang alami dan gumuli bersama. Kita merasakan bahwa segala sesuatu di satu sisi aman, tentram, terkendali. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit. Tetapi di sisi yang lain kita berhadapan dengan situasi yang berbeda. Kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan sakit penyakit yang luar biasa menggerogoti kehidupan kita. Nyenak berhenti-berhenti itu masalah, nyenak berhenti-berhenti itu persoalan. Ya. Memang sebegitu tuh hidup. Orang ini boleh mau pele, orang ini boleh mau menolak ketika itu datang. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ingin menikmati sebuah pergaulan yang positif. Ya. Siapa yang nintau bergaul? Semua orang suka bergaul. Apalagi bapak-bapak, pria kombapa, Gemim Petra Kinilo, Kang, jago-jago bergaul. Ya. Suka batamang, itu tuh istilah yang mungkin lebih sederhana yang orang bisa pakai. Kita ingin bergaul, kita ingin membangun persahabatan. Sejak dari kecil, remaja, pemuda, sampai sokaweng, bahkan persahabatan itu bisa terjalin sampai mati. Bagaimanakah cara kita membangun persahabatan? Saudara-saudara, menurut teori, ada 4 hal yang membuat kita bersedia membangun persahabatan dengan orang lain atau dengan seseorang. Pertama, kita ingin membangun persahabatan karena ada persamaan. Orang lebih cenderung toh mau suka batamang dengan orang lain karena orang lihat orang petamang memiliki persamaan dengan kita. Kita cenderung memilih teman karena punya persamaan. Apakah itu persamaan sikap, perilaku, minat, kesukaan, latar belakang dan sebagainya. Yang kedua, kita ingin membangun persahabatan dengan orang lain karena ada timbal balik. Yang orang bilang apa? Take and give. Saling menolong, saling percaya, baku mengerti, saling pengertian dan saling-saling yang lainnya. Hal yang ketiga, ya, kita ingin bersahabat dengan orang lain karena ada kecocokan.
Pada waktu bercerita, tak sambung tuh cerita. Begitu toh kalau mau batamang, udah tak suka mau batamang dengan dia. Tak sambung kok tuh cerita dengan dia. Ada kecocokan. Ya, baik dalam pandangan, dalam keyakinan, selera. Pokoknya dalam banyak hal kita cocok. Keempat, saudara-saudara. Orang ingin bersahabat dengan orang lain karena apa? Karena orang tersebut bisa jadi role model. Atau apa? Panutan. Menjadi contoh. Orang suka batamang dengan dia karena dia pe kelakuan pe bagus kan. Dia boleh jadi contoh pada pe anak, pada pe keluarga. Tamu batamang dengan dia. Kita berteman karena kita respect dan kagum dengan kualitas kepribadian seseorang. Saudara-saudara yang diberkati, prekom Bapa yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda mengerti bahwa Yesus menyebut kita sebagai sahabat? Menyebut kita sebagai tamang? Kualitas macam apa yang ada pada kita sehingga Yesus bersedia atau Yesus mau suka membangun persahabatan dengan orang? Nah, mari kita bandingkan dengan 4 teori tadi, saudara-saudara. Ya, mengapa Yesus ingin bersahabat, ingin batamang dengan orang? Pertama, apakah ada persamaan orang dengan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Dia pencipta, torang manusia yang diciptakan. Ya. Secara status, ya, nak level, gitu toh, nak level orang dengan Tuhan memang. Tidak ada yang bisa membandingkan kita dengan Tuhan. Kedua, apakah karena ada hubungan timbal balik, ya, orang dengan Tuhan? Nyanda. Tuhan itu setia. Dia itu pengasih penyayang. Sedangkan orang apa? Manusia. Seringkali tidak setia. Tuhan setia, martorang nyanda setia. Torang seringkali berbuat kejahatan. Torang seringkali mengkhianati. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Martorang nyanda bikin apa-apa yang terbaik for Tuhan. Seringkali torang menjadi manusia-manusia yang licik. Manusia-manusia yang lebih suka melakukan hal-hal yang jahat. Tidak ada hubungan timbal balik yang terjadi. Yang ketiga adalah apakah karena ada kecocokan? Orang tidak cocok dalam pandangan. Tuhan ingin orang melakukan segala sesuatu yang terbaik, ya, yang dia inginkan, yang dia sukai. Orang mau baking. Tapi sebaliknya orang lebih suka mau baking apa yang orang pe mau, apa yang orang pe suka, apa yang orang pe kehendak, bukan apa Tuhan pe mau, bukan apa yang Tuhan pe kehendak. Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Seringkali ada hubungan seperti itu yang terjadi. Yang keempat, apakah karena kita bisa jadi role model, orang bisa jadi contoh, orang bisa jadi panutan? Bapak-bapak bisa jadi panutan contoh kepada anak-anak, kepada istri, kepada teman-teman kombapa, ya, teman-teman di tempat kerja, ya, di komunitas Batamang, bisa jadi contoh atau nyanda, atau justru orang cuma jadi batu sandungan, tidak jadi role model untuk orang lain atau memberi pengaruh positif pada orang lain. Sehingga persahabatan kita dipertanyakan, apalagi persahabatan kita dengan Tuhan. Lebih jauh tentu. Ya. Tuhan bisa jadi model, role model, sumber inspirasi kita. Ya. Tapi kita seringkali tidak jadi panutan bagi Allah dan sesama. Saudara-saudara, apakah alasan sehingga Tuhan Yesus mau membangun persahabatan dengan kita? Apakah ada alasan yang kuat? Ada, saudara-saudara. Love, kasih, itulah alasan yang sangat atau paling kuat. Tidak ada alasan lain. Karena kasih, karena cinta,
dari Tuhan Allah. Sebuah alasan yang menyejukkan hati dan membuat haru. Sebenarnya kita tidak layak dan tidak pantas dikasihi, tetapi kita beroleh belas kasihan. Kita tidak mungkin berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi Tuhan Allah kita bahkan menyediakan diri membangun persahabatan dengan orang. Bagaimana mungkin manusia bisa bersahabat dengan Tuhan jika bukan karena kasih-Nya yang dinyatakan for orang? Kasih Allah yang besar sehingga Dia rela mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Kasih agape, ya. Kasih yang luar biasa yang Dia berikan untuk orang. Dan orang menerima kasih itu. Tidak percuma orang terima tuh kasih yang Tuhan dah kasih. Maka apakah balasan kita? Ya, ketika orang so terima tuh segala sesuatu yang bagus dari Tuhan, yang luar biasa, yang super duper luar biasa, lebih dari apa yang dunia kasih for orang. Apakah yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Membangun persahabatan dengan orang lain. Itu luar biasa ya. Itu yang orang backing. Orang ingin bersahabat dengan orang lain. Apalagi orang yang batamang dengan orang yang sama dengan bilang tadi ada 4 teori, toh? Cocok, ya. Ada persamaan. Tetapi yang paling sulit adalah apa? Kita bersahabat dengan orang yang benci pat orang. Yang selalu melakukan hal-hal yang tidak bagus pat orang. Kalau orang bisa melakukan itu, luar biasa. Batamang deng orang yang batamang deng torang itu biasa. Tetapi batamang deng orang yang nyanda batamang deng torang itu lebih luar biasa. Bangunlah itu. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Torang nyanda mau pandang bulu mau mengasihi orang lain. Mau batamang deng orang lain. Torang nyanda pilih-pilih status. Mau pilih-pilih dia kaya, dia miskin. Torang batamang deng dorang. Torang mengasihi orang-orang yang mungkin membenci. Mungkin yang tidak sepaham deng torang. Mungkin yang tidak punya persamaan deng torang. Karena torang diajarkan untuk backing itu semua. Bukan cuma lewat mulu, kata-kata, bukan cuma lip service. Tetapi memang dalam tindakan yang betul-betul dapalia, terang benderang. Nyata dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pribadi, siapapun, apapun status kita, kondisi kita. Kita satu sebagai apa? Tubuh Kristus. Ya, satu sebagai tubuh Kristus, sebagai arak-arakan orang percaya yang mau melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Hari ini kita merayakan tahun jubileum, ya. Jubileum atau 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan GEMIM adalah bagian di dalamnya. Ya, orang berjalan bersama, beroikumene. Sebagai gereja yang berjalan bersama, beroikumene, kita bersatu sebagai tubuh Kristus yang baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku topang. Ya, dalam segala bentuk pelayanan gereja ini. Ya, dalam persekutuan yang lebih besar, lewat persekutuan gereja-gereja di Indonesia, tetapi juga dalam persekutuan gereja Masei Injili di Minahasa. Orang bajalang sama-sama, nyanak bajalang sendiri-sendiri. Menghadapi juga situasi sekarang, menghadapi pandemi COVID-19, orang bajalang sama-sama. Ya, orang sebagai satu tubuh, orang bersahabat di waktu susah dan senang. Itu tema dari bulan Oikumene di tahun 70. Usia 70 tahun jubileum PGI yang kita rayakan malam ini, hari ini. Ya, ada ibadah syukurnya yang sementara live. Ya. Kita bersyukur bahwa gereja ini tetap kokoh dan kuat. Karena kalau orang bajalang sama-sama, toh sama dengan itu filosofi sesapu lidi. Toh kalau dia satu sama-sama, orang mau basuh sapu di halaman bersih, toh cepat. Sadap mau pakai itu sesapu yang bagus. Maka kalau itu tercerai berai,
Cuma satu lidi yang orang pakai basa sapu, nak mungkin nak mau bersih itu kintal, tetap kotor. Kita berjalan bersama sebagai satu arak-arakan orang percaya yang juga melawan menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap percaya Tuhan menolong torang. Tuhan bersama-sama dengan torang. Karena Tuhan batamang dengan torang, Tuhan batamang dengan semua orang, Tuhan batamang dengan siapapun. Siapapun orang yang percaya kepadanya, ya, kita membangun kehidupan yang lebih baik, ya, kita tetap ikuti anjuran pemerintah. Ada statement juga yang disampaikan tentang Torah akan menghadapi, ya, situasi yang berbeda. Kita akan menghadapi suasana yang baru yang disebut oleh Presiden adalah new normal, ya. Bahwa orang akan tetap berhadapan dengan pandemi ini kapan saja, orang belum tahu akhirnya kapan, tetapi kalaupun ini masih terjadi, orang tetap harus terus melanjutkan orang berhidup. Orang harus melanjutkan kehidupan normal kita, new normal, ya, yang dihubungkan dengan pandemi COVID-19, artinya new normal, orang tetap backing itu kegiatan-kegiatan yang normal, tapi dengan suasana yang berbeda. Dengan orang ikuti protokol kesehatan dengan disiplin, itu tuh new normal. Orang pehidup nak mau sama dengan sebelum COVID-19, ya, yang mau sama. Setelah ini, sesudah ini, orang akan berhadapan dengan dunia baru, ya, kehidupan baru, kebiasaan baru, yang orang mesti backing, new normal, ya. Normal yang baru, perubahan budaya, perilaku baru, pola hidup baru, tantangan baru. Karena tuh new normal DP arti adalah sebuah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Itu bilang pakai masker, cuci tangan, ya. Kalau pakai masker orang harus disiplin ketika berjumpa dengan orang lain, cuci tangan, orang akan sering diperiksa suhu badan, ya. Dilarang atau hindari kerumunan banyak orang. Jadi orang memang mesti ikut tuh protokol kesehatan dengan disiplin, jangan orang pandang enteng. Oh sudah kuat sunya ada nih COVID. Jangan. Orang mesti disiplin, mendisiplinkan diri supaya orang sehat, orang tetap melanjutkan hidup, orang boleh bekerja, ya, stay at home, work at home, ya, worship at home, ya. Memang segala sesuatu dibatasi, ya. Normal tetapi dibatasi. Tapi kita percaya kita diberi kekuatan untuk dapat melakukan yang terbaik. Karena kita percaya Tuhan menolong dan memberkati orang semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sementara memberi persembahan melakukan pujian NNBT nomor 37, Tuhan Yesus adalah penabur. Tuhan Yesus adalah penabur, tabur benih di ladang dunia, disiramnya sampai tumbuh subur, dari kuncup berbuah mulia. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang sudah dan sementara
memberkati persekutuan peribadatan kami di malam hari ini. Sebagai pria Kombapa Jemaat Gemim Petra Kinilo, tapi juga bersama jemaat yang boleh mengikuti lewat pengeras suara, lewat live streaming, Facebook atau YouTube. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Kami percaya bahwa firman ini akan mampu kami terjemahkan lewat kehidupan melalui tindakan-tindakan nyata dan konkret yang harus kami lakukan dan laksanakan karena kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami pun boleh memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas setiap berkat yang Kau beri bagi kami. Pakai setiap persembahan yang diberi untuk boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menopang setiap pelayanan gerejamu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persekutuan pria Kombapa Jemaat Gemim Petra Kinilo dari kolom 1 sampai kolom 22. Kelompok-kelompok yang ada, pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga masing-masing. Engkau Allah yang merangkul mempersatukan kami sebagai pria Kombapa yang tetap terus saling menopang dalam kebersamaan, menunjang setiap pelayanan, ikut ambil bagian dalam persekutuan-persekutuan beribadah, tetapi juga dalam beragam kegiatan-kegiatan baik di tingkat jemaat, wilayah, sinode. Kami percaya Tuhan memberkati. Bersama dengan Komisi Pria Kombapa Jemaat ini, di bawah kepemimpinan Penatua Marciano Lumentut, ST, bersama teman-teman komisi, bahkan perangkat pelayanan yang terus memberi diri dalam kesetiaan, dalam ketekunan melayani Tuhan. Diberkatilah, dikuduskanlah kehidupan kami, sehingga lewat persekutuan pria Kombapa ini, iman bertumbuh dalam kedewasaan. Kami tetap menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Berkati keluarga kami, berkati istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara kami. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami dalam segenap kehidupan, dalam aktivitas, dalam cita-cita, harapan, impian. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan di Gemim Petra Kinilo dalam pemeliharaanmu, menikmati sukacita tapi juga kegembiraan, melewati pergumulan demi pergumulan, melewati segala tantangan hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Setiap keluarga diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Engkau Allah yang juga tetap menyertai perjalanan gerejamu, Gereja Masih Injili di Minahasa, jemaat kami Gemim Petra Kinilo, di bawah kepemimpinan Ketua Jemaat Pendeta Bapak Yuri Kuhon, bersama seluruh badan pekerja, bahkan perangkat pelayanan yang ada, diberkati oleh Tuhan. Biar kami sebagai satu tubuh Kristus melaksanakan tritugas panggilan gereja, bersaksi bersekutu melayani, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan dalam upaya usaha pembangunan sarana fisik, diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan panitia-panitia, tim kerja, bahkan semua kami yang dipercayakan untuk melayani di rumah Tuhan, termasuk di dalamnya kostor pegawai dan seluruh perangkat pelayanan, termasuk juga tim multimedia yang tetap setia dalam pelayanannya. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menjaga, memelihara kami. Tuhan pakai setiap talenta dan karunia supaya bisa menjadi berkat. Pelayanan ini tetap berjalan karena nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang bergumul karena beragam persoalan. Apalagi dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami, sosial, ekonomi.
Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tetap menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan beri kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Bagi mereka yang dalam pergumulan-pergumulan berat, Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Sehingga kekuatan baru, semangat baru diperoleh dan diterima. Kami serahkan hidup setiap pribadi dan keluarga hanya kepadamu. Bersama juga keluarga-keluarga pribadi yang bersuka cita, boleh merayakan ulang tahun pribadi, perkawinan atau sukacita lainnya, diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah kami diberkati. Yang sementara berupaya berusaha melakukan yang terbaik dalam tugas kepemerintahan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai seluruh jajarannya, sampai di daerah kami, gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala kelurahan. Di kelurahan kami yang kami cintai, Kinilo dan Kinilo 1, diberkati oleh Tuhan. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersatu hati, bersama-sama melaksanakan apa yang harus kami lakukan dalam upaya usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan kami, dengan kedisiplinan, ketaatan, ketekunan, melakukan physical social distancing, bahkan tindakan-tindakan nyata dan konkret lainnya yang kami lakukan. Rajin cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun, melakukan aktivitas di rumah, walaupun dalam keterbatasan. Tapi kami tetap bersuka cita. Berkati para relawan, berkati tenaga medis, dokter, perawat, termasuk TNI, Polri, dan seluruh stakeholder yang ada, yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Kekuatan kesehatan diberikan. Yang mengalami sakit, yang sudah terpapar COVID-19, ataupun mereka yang disebut ODP, PDP, mari Tuhan, Engkau datang menjamah mereka. Engkau mengambil alih setiap penyakit ini. Engkau ganti dengan kesembuhan dan sukacita. Engkau pulihkan bangsa kami. Pulihkan dunia ini Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan pribadi, keluarga kami, bangsa kami, dunia ini hanya kepadamu Tuhan. Dalam perayaan bersama di usia 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami bersyukur bahwa kami boleh merayakannya dengan penuh sukacita dan dalam kesederhanaan. Di tahun yubileum, kami percaya Tuhan tetap bersama dengan gerejamu. Gerejamu adalah bahtera yang kuat dan kokoh. Dalam kebersamaan, kami tetap menciptakan kedamaian, ketenteraman. Sebagai gerejamu yang bertumbuh, yang berakar, tetapi juga berbuah bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Segala rencana, cita-cita, harapan, impian kami, aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari di minggu yang berjalan ini, sampai di hari-hari selanjutnya, ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kami serahkan permohonan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu karena kemurahanmu kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan penyampaian atau pengumuman dari Komisi Pria Kombapa Jemaat Gemim Petra Kinilo. Dipersilakan. Bapak Jemaat Gemim Petra Kinilo, Bapak Penatua bersama dengan Komisi menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta
Yesi Rudubelo, Kalangi Magister Teologi, yang sudah boleh menjadi kadim dalam ibadah Pria Kaum Bapa pada malam hari ini. Dan biarlah penyertaan Tuhan boleh bersama-sama dengan Ibu Pendeta bersama Bapak dan anak-anak dalam segala tugas pekerjaan dan pelayanan. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Begitu juga dengan Komisi Pria Kaum Bapa, bahkan juga tim IT, organis dan juga kostor yang sudah membantu akan kelancaran ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Dan sebagai informasi dari Pria Kaum Bapa, untuk ibadah-ibadah Pria Kaum Bapa tingkat jemaat tetap dilaksanakan setiap 2 minggu sekali setiap hari Senin. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan ibadah kita saat ini, diundang berdiri, melakukan bersama pujian Mars Kaum Bapa Gemim. Marilah kita Kaum Bapa Kristen di Minahasa, Tuhan panggil kita semua sadarlah dan bangunlah, masyurkanlah nama Yesus tiap saat dan masa, jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masyurkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupku, untuk selamat nusa bangsa bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Maka kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom. Damai di hati. Untuk pengumuman warta tambahan, diingatkan kepada seluruh jemaat Gemim Petra Kinilo bahwa hari Minggu untuk ibadah sekalian dirangkaikan dengan hari ulang tahun jemaat Gemim Petra Kinilo ke-157. Ibadah jam 9 pagi. Jadi diingatkan kembali kepada seluruh jemaat Gemim Petra Kinilo bahwa untuk ibadah hari Minggu jam 9 akan dirangkaikan dengan hari ulang tahun jemaat Gemim Petra Kinilo ke-157. Demikian warta tambahan, terima kasih.